Pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari nanti manusia akan menciptakan sesuatu yang mampu berbicara seperti manusia, menjawab hampir semua pertanyaan, menghasilkan gambar yang tampak nyata, meniru suara siapapun, bahkan membantu mengambil keputusan penting dalam kehidupan? Teknologi itu terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini hanya kemajuan teknologi, atau justru bagian dari ujian besar bagi umat manusia? Di berbagai media sosial dan forum internet, beredar klaim bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI merupakan Dajjal, atau setidaknya berkaitan dengan fitnah Dajjal yang disebutkan dalam ajaran Islam. Sebagian orang menunjuk pada kemampuan AI yang luar biasa sebagai tanda-tanda bahwa nubuat akhir zaman mulai terwujud. Sebagian lainnya menilai anggapan tersebut terlalu jauh karena tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang persoalan ini? Sebelum membahas lebih jauh, penting dipahami bahwa hingga saat ini, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa AI adalah Dajjal. Karena itu, pembahasan berikut berisi beberapa alasan atau penafsiran yang sering dikemukakan oleh sebagian orang, bukan sebuah kepastian agama. Alasan pertama yang sering dikaitkan dengan AI adalah kemampuannya menciptakan ilusi. Saat ini, AI mampu menghasilkan video, foto, dan suara yang sangat sulit dibedakan dari kenyataan. Teknologi deepfake bahkan dapat membuat seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Bagi sebagian orang, kemampuan menciptakan ilusi seperti ini mengingatkan mereka pada gambaran fitnah besar Dajjal yang mampu menyesatkan banyak manusia. Meski demikian, kemiripan fungsi tidak berarti keduanya adalah hal yang sama. Alasan kedua adalah pengaruh AI yang semakin luas. Kini, AI mulai hadir dalam pendidikan, pekerjaan, bisnis, hiburan, hingga kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengandalkan AI untuk mencari informasi, menyusun rencana, bahkan mengambil keputusan. Sebagian pihak khawatir bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi dapat membuat manusia kehilangan kemampuan berpikir kritis dan semakin mudah dipengaruhi. Kekhawatiran ini lebih berkaitan dengan cara manusia menggunakan teknologi daripada bukti bahwa AI adalah Dajjal. Alasan ketiga adalah kemampuan AI menyebarkan informasi dalam jumlah besar. AI dapat digunakan untuk menghasilkan berita palsu, propaganda, manipulasi gambar, dan konten yang tampak meyakinkan. Jika dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teknologi ini memang berpotensi memperbesar penyebaran kebohongan. Namun di sisi lain, AI juga dapat dipakai untuk penelitian, pendidikan, kesehatan, dan berbagai manfaat lain. Karena itu, AI adalah alat yang dampaknya sangat bergantung pada penggunanya. Alasan keempat adalah kekhawatiran bahwa manusia akan terlalu mengagungkan teknologi. Sebagian orang berpendapat bahwa ketika manusia mulai merasa semua masalah dapat diselesaikan oleh teknologi, muncul risiko kesombongan dan rasa tidak membutuhkan petunjuk Tuhan. Kekhawatiran ini bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, berbagai kemajuan teknologi juga pernah menimbulkan perdebatan serupa. Tantangan utamanya adalah menjaga agar kemajuan ilmu tidak membuat manusia kehilangan nilai moral dan spiritual. Dari berbagai alasan tersebut, dapat dipahami mengapa sebagian orang menghubungkan AI dengan fitnah akhir zaman. Namun, penting untuk membedakan antara penafsiran dengan ajaran yang secara tegas dinyatakan dalam sumber agama. Dalam Islam, Dajjal digambarkan sebagai fitnah besar yang akan menyesatkan manusia, tetapi tidak ada keterangan yang secara eksplisit menyebut bahwa ia adalah teknologi seperti AI. Oleh karena itu, sikap yang lebih bijaksana adalah tetap waspada terhadap penyalahgunaan teknologi tanpa terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum memiliki dasar yang kuat. AI dapat dipakai untuk menyebarkan kebohongan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, membantu pelayanan kesehatan, mempermudah pekerjaan, dan mendukung berbagai kegiatan yang bermanfaat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah AI adalah Dajjal, melainkan bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Teknologi tidak memiliki niat atau kehendak sendiri. Manusialah yang menentukan apakah teknologi akan menjadi sarana kebaikan atau justru alat untuk menipu dan merugikan orang lain. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, iman, akhlak, dan kemampuan berpikir kritis tetap menjadi bekal utama. Dengan berpegang pada nilai-nilai agama dan memeriksa informasi secara hati-hati, manusia dapat menghadapi tantangan zaman tanpa mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang belum terbukti. Kemajuan teknologi adalah kenyataan, tetapi bagaimana manusia menyikapinya akan menentukan apakah teknologi menjadi berkah atau justru menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi dengan penuh kebijaksanaan. Dalam Islam, perkara gaib merupakan sesuatu yang hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hal-hal yang telah dijelaskan melalui wahyu dan hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW memang memberikan banyak penjelasan mengenai fitnah Dajjal, seperti besarnya ujian yang akan ditimbulkan, kemampuan Dajjal menipu manusia, serta anjuran agar kaum muslimin mempersiapkan diri dengan memperkuat iman. Akan tetapi, tidak ada keterangan yang menyebut bahwa Dajjal akan hadir dalam bentuk teknologi, komputer, robot, atau kecerdasan buatan. Lalu mengapa banyak orang menghubungkan AI dengan Dajjal? Salah satu alasannya adalah karena AI memiliki kemampuan yang dahulu hanya dianggap mungkin dalam cerita fiksi. AI dapat membuat gambar yang tampak nyata, menghasilkan video palsu yang sulit dibedakan dari rekaman asli, meniru suara seseorang dengan sangat akurat, hingga menghasilkan tulisan yang menyerupai karya manusia. Bagi sebagian orang, kemampuan tersebut dianggap memiliki kemiripan dengan gambaran tentang fitnah besar yang dapat menipu banyak manusia. Dari sinilah muncul berbagai penafsiran yang mengaitkan AI dengan Dajjal. Namun, penting untuk dipahami bahwa kemiripan bukanlah bukti. Dalam kajian Islam, suatu keyakinan tidak dibangun hanya berdasarkan dugaan, kemiripan, atau kecocokan yang bersifat subjektif. Sebuah kesimpulan keagamaan memerlukan dalil yang jelas dari Al-Quran, hadis sahih, serta penjelasan para ulama yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa dasar tersebut, seseorang tidak boleh memastikan bahwa suatu teknologi adalah Dajjal atau bagian yang pasti dari tanda-tanda kemunculannya. Ada pula yang berpendapat bahwa AI akan membuat manusia bergantung sepenuhnya pada teknologi, sehingga manusia semakin jauh dari Tuhan. Kekhawatiran ini memang layak menjadi bahan renungan. Akan tetapi, yang perlu disalahkan bukanlah teknologinya, melainkan cara manusia menggunakannya. Dahulu, berbagai penemuan seperti uang, kendaraan, televisi, internet, hingga telepon pintar pernah dianggap membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Semua itu dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. AI pun tidak berbeda. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mempercepat penelitian ilmiah, membantu penyandang disabilitas, hingga mempermudah pekerjaan. Namun di tangan orang yang berniat buruk, AI juga dapat dipakai untuk penipuan, penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan tindakan yang merugikan orang lain. Karena itu, yang menjadi perhatian utama bukanlah menghakimi teknologi sebagai Dajjal, melainkan memastikan manusia menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan nilai-nilai moral. Dalam Islam, umat diajarkan agar berhati-hati ketika berbicara tentang perkara gaib dan akhir zaman. Rasulullah SAW memang mengingatkan umatnya agar mewaspadai fitnah Dajjal. Tetapi beliau juga mengajarkan untuk tidak berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Menyampaikan sesuatu sebagai kepastian agama, padahal tidak memiliki dasar yang kuat, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, ketika menemukan konten yang menyatakan secara pasti bahwa AI adalah Dajjal, seorang Muslim hendaknya bersikap kritis. Tanyakan, apakah klaim tersebut didukung oleh ayat Al-Quran yang jelas? Apakah ada hadis sahih yang menyebutkannya secara langsung?
Ataukah itu hanya merupakan hasil penafsiran seseorang terhadap perkembangan teknologi modern? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar kita tidak mudah menerima setiap informasi yang beredar. Pada akhirnya, yang perlu diwaspadai bukan hanya teknologi, tetapi juga sikap manusia terhadap teknologi AI tidak memiliki kehendak, niat, atau tujuan moral. Manusialah yang menentukan apakah AI akan menjadi alat untuk menyebarkan ilmu atau kebohongan, membantu sesama atau menipu mereka, mendekatkan kepada kebaikan atau justru menjauhkan dari nilai-nilai agama. Karena itu, pembahasan mengenai AI dan Dajjal sebaiknya ditempatkan secara proporsional. Kita boleh mendiskusikan berbagai kemungkinan, melakukan kajian, atau membahas penafsiran yang berkembang di masyarakat. Namun, kita juga harus jujur mengakui batas pengetahuan kita. Selama tidak ada dalil yang secara tegas menyatakannya, maka hubungan antara AI dan Dajjal tetap berada pada ranah spekulasi dan penafsiran, bukan sebuah kepastian dalam ajaran Islam. Sikap yang paling bijaksana adalah memperkuat iman, memperdalam ilmu agama, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, serta selalu memeriksa kebenaran setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan demikian, kita tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, tetapi juga mampu menjalani kehidupan sesuai tuntunan agama, tanpa terjebak pada klaim-klaim yang belum memiliki dasar yang jelas.